ada suster, ada ibu bapak, teman-teman muda semuanya. Siapa di sini yang sepanjang hidupnya hampir tidak pernah menyerah dalam hidup. Tidak pernah tergoda untuk selesai sudah. Berhenti, mundur dan lari. Kayaknya hampir semua dari kita, apapun profesi kita, siapapun kita, pasti kita pernah dalam hidup satu kali minimal untuk berhenti, untuk menyerah, untuk udah aja deh. Jujur sebagai imam saya juga percaya para romo di sini dalam perjalanan panggilan dari frater, seminari, terus sampai tabisan, pasti sudah 2-3 kali lah tergoda untuk apa udahan aja ya. Apa di sini akhir dari perjalanan saya. Itu pengalaman kami para imam orang-orang berjubah. Selalu tergoda dan tergoda untuk menyerah dan kalah. Saya yakin pengalaman ibu bapak khususnya dalam hidup berkeluarga, dalam mencari nafkah, dalam pekerjaan. Sering kali digoda untuk udah kita udahan aja. Kalau kita cermati saudara-saudaraku, seringkali godaan untuk menyerah itu baru muncul ketika kesulitan demi kesulitan itu datang. Ketika kita tidak mampu mengatasi kesulitan itu, kita seolah-olah udah mencoba cari jalan keluar, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tapi kok rupanya kayaknya gak ada jalan keluar. Gak ada setitik terang, setitik pun tidak ada. Maka kita mencoba untuk ya udah deh realistis aja. Daripada dilanjutin sama-sama menyakitkan. Daripada dilanjutin juga kayaknya gak ada ujungnya. Saudara-saudaraku yang terkasih. Apakah Anda tahu dalam kitab suci setelah kebangkitan Yesus. Yang bagus bacaan-bacaannya itu. Kalau Anda perhatikan itu dari hari Senin setelah Paskah, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu setelah Paskah. Itu bacaannya bagus-bagus banget TOPBGT kalau bahasanya Robo Yosef. Kita bisa lihat tuh hasil dari pribadi-pribadi yang tidak menyerah. Tuhan Yesusnya enggak menyerah sama para murid. Meskipun dari hitungan manusiawi itu para murid kayaknya kok bikin kita geleng-geleng ngelus dada. Enggak berhasil, tetap bebal, tetap degil. Susah sekali untuk percaya. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri sudah bangkit, mereka masih ada beberapa yang tidak percaya. Jadi dari Tuhan Yesusnya sendiri, dari Tuhan kita nih, yang kita imani, yang kita percaya, adalah pribadi yang tidak pernah menyerah sedikit pun buat kita umatnya. Meskipun kita itu ya udah gak bakal bisa ada harapan. Lalu juga dari sisi para muridnya juga, kalau kita lihat ibu bapak saudara-saudara, ambil contoh tokoh Petrus yang selalu dibahas sepanjang minggu kemarin. Waktu Petrus diomelin sama Yesus, enyahlah engkau iblis. Itu kalau dia mau menyerah itu udah nyerah lah. Dari dulu dia udah menyerah. Ketika dia mengkhianati Yesus, dia udah harusnya menyerah. Ketika Yesus sudah bangkit dan gak ada di makam, dia seharusnya punya argumen-argumen, punya landasan untuk menyerah. Gede banget. Segede godaan kita untuk menyerah. Tapi ternyata Petrus, para rasul yang lain, kabar gembiranya mereka tidak pernah menyerah. Sekarang mereka itu gak menyerah untuk apa sih? Kita juga sebagai imam, sebagai bapak, ibu, suami, istri, orang tua, anak, apapun pekerjaan kita. Kita tuh diajak untuk tidak menyerah untuk apa? Satu kata, jangan pernah menyerah untuk percaya. Percaya pada apa? Pada nama yang mengatasi segala nama yang namanya adalah Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, dalam bacaan Injil hari ini
yang diangkat sebagai tema praise and worship. Diangkat sebuah tema di mana tokoh yang bernama Thomas. Sebelum Thomas seperti itu, para muridnya juga sebetulnya nggak jauh beda. Mereka berkumpul di Yerusalem tapi pintu-pintu terkunci. Padahal mereka sudah lihat Yesus bangkit. Mereka sudah melihat Yesus menampakkan diri beberapa kali sama mereka. Tapi what's wrong? Mereka kumpul tapi pintu-pintu tertutup. Mereka takut atau mereka kurang berani untuk percaya. Sampai pada akhirnya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid lain kecuali Thomas. Nah, di sini kita bisa melihat nih cara kerja Tuhan. Dalam kebersamaan kita, ada orang-orang yang mudah percaya. Ada orang-orang yang lebih cepat percaya, ada orang-orang yang lambat untuk percaya. Disinilah contoh paling bagus. Murid-murid Yesus yang sudah melihat Yesus mencoba untuk mengajak Thomas untuk percaya. Maka tugas kita yang sudah percaya ini, jangan hanya diam, duduk pangku tangan, tetapi coba berjuang meyakinkan orang-orang yang lambat percaya. Thomas, kalau kita lihat kata-kata Thomas, dia itu kayak orang yang sudah hampir berhenti untuk percaya. Dari kata-katanya dia silakan bayangin deh. Sebelum aku melihat luka pada bekas tangannya. Itu aja udah ngeri. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka itu. Bayangin sendiri. Pakai imajinasi. Kalau Anda seperti itu berani emangnya cucukin tangan ke bekas lukanya Yesus. Terus dia nambah lagi. Sebelum aku memasukkan tanganku ke dalam bekas luka dalam lambungnya. Itu lebih ngeri lagi. Saudara-saudara, itulah wajah kita saat ini. Ketika kita berhenti percaya, semakin sulitlah kehidupan kita. Seperti Thomas, diajak untuk percaya sama Yesus. Saudara-saudara, sebagai imam, kalau andai kata Romoyus berhenti menyerah dengan keadaan COVID, mungkin gak akan ada samadhi seperti ini. Andai kata suami istri pasangan, karena konflik, karena kesulitan, karena debat dan lain sebagainya, berhenti dan menyerah. Mungkin ada begitu jutaan perceraian terjadi. Guru dengan muridnya, sahabat dan lain sebagainya. Mari saudara-saudara, percaya itu soal belajar. Mari kita belajar lebih percaya lagi. Saling menguatkan, saling menopang dan saling menolong. Supaya kita semua hidup oleh rasa percaya. Seperti lagu yang mau saya angkat ini. Sebuah lagu yang mengajarkan kita untuk jangan pernah berhenti percaya. Never give up.